Haidar Nasir, Ketua Umum Muhammadiyah, Pertubuhan Muhammadiyah Indonesia, dan dalam perjalanan sahibul fadilah, ahli panel dalam forum kita pada malam ini, iaitu Dr. Haji Abdul Mu'ti, Setiausaha Umum Pertubuhan Muhammadiyah Indonesia. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan diucapkan kepada tetamu daripada Pertubuhan Muhammadiyah Indonesia yang hadir membuat kunjungan ke negeri Perlis bermula pagi tadi, dan kita mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang khususnya ke Masjid Alwi Kangar Perlis ini. Tanpa mengengahkan masa, saya sementara kita menunggu ketibaan ahli panel yang kedua, adalah baiknya kita mendengar ucapan daripada Ketua Umum Pertubuhan Muhammadiyah Indonesia, iaitu sahibul fadilah Dr. Haidar Nasir. Dengan segala hormatnya dipersilakan, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala sawabihi ni'amihi kafah, wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang kami hormati Mufti Negeri Perlis Bapak Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, moderator dan jamaah yang kami muliakan. Alhamdulillah, kami dari Perserikatan Muhammadiyah Indonesia hadir di negeri Perlis untuk bersilaturahim sekaligus juga melawat ke Yang Mulia Tuanku Raja Perlis, dan juga kepada para tokoh dan saudara-saudara kami Muslim di negeri Perlis tercinta ini. Kami hadir lengkap, ada 6 orang. Nanti untuk panel acara forum perdana malam hari ini kami tugaskan Dr. Abdul Mu'ti, Khatibul Am atau Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya ingin menyampaikan iftitah. Yang pertama tentu salam dan rasa persaudaraan kami, keluarga besar Muhammadiyah di Indonesia, untuk seluruh masyarakat dan umat muslim di negeri Perlis. Muhammadiyah adalah gerakan Islam atau al-harakah al-islamiyah yang membawa misi dakwah wa tajdid, yang alhamdulillah kita memiliki members atau anggota sekitar 40 juta orang di Indonesia. Kita alhamdulillah memiliki 166 perguruan tinggi, ada 55 university dan 110 college atau institut, sekolah tinggi dan akademi, total 166. Dan insya Allah nanti kerjasama dengan
kerajaan dan juga mufti dan semua institusi di negeri Perlis ini akan membuka program untuk Universitas Muhammadiyah di negeri Perlis. Muhammadiyah sebagaimana penisbahan namanya pada pengikut Nabi Muhammad itu hadir sebagai Al-Harakah Al-Islamiyah yang pertama merujuk pada prinsip ar-ruju' ilal Quran wa sunnah. Kami ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah yang autentik, yang dari Al-Quran dan Sunnah yang makbulah. Kita akan mempraktekkan, mengamalkan, menjalankan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Beberapa prinsip kami menganut paham untuk akidah yang murni. Al-Aqidah Al-Islamiyah dalam prinsip tandif Al-Aqidah Al-Islamiyah, memurnikan akidah dengan asas tauhid, di mana dari tauhid itu bukan hanya kita kuat dalam hablum minallah, tetapi juga hablum minnanas. Yang kedua, kita punya prinsip dalam hal ibadah, kita masyru'ah atau kembali pada praktek Nabi, tidak menambah dan tidak berkurang apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, kita punya prinsip menjalankan al-akhlak al-karimah sebagai fondasi dalam behavior kita, dalam perilaku kita, untuk menampilkan misi Rasulullah, wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan dalam hal akhlak, dari kata-kata, dari lisan, dari tindakan, kita harus menjadi uswah hasanah sebagaimana Nabi. Dan yang terakhir, prinsip kami adalah dalam hal muamalah dunyawiyah, kita mengembangkan islah atau tajdid atau pembaharuan. Karena itu prinsip tajdid kami nanti akan diterangkan oleh Dr. Abdul Mu'ti. Prinsipnya adalah pertama pada tandif atau pemurnian, hal-hal yang bersifat akidah, ibadah, tidak ada tawar-menawar. Tapi dalam hal muamalah kita islah atau pembaharuan. Itu pun tentu sesuai dengan prinsip-prinsip al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma yadullu alal amr alan naha. Dalam konteks ini maka kita Muhammadiyah dalam pembaharuan pun kita menunjukkan bahwa Islam itu harus menjadi dinul hadarah, agama yang membangun peradaban. Nabi selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah mampu menjadikan masyarakat Arab yang jahiliyah itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban, tamadun yang lahir dari din dan menghasilkan pencerahan. Dan setelah itu Islam menjadi agama yang bersifat mendunia, membangun peradaban dunia selama 6 abad lebih lamanya. Pelajaran sejarah ini penting, dan dalam konteks itu Muhammadiyah memiliki inspirasi dalam gerakannya pada surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Agar kita menjalankan misi dakwah, mengajak orang pada al khair,
baik dalam makna al-Islam maupun al-khair dalam makna yang am, kemudian mengajak kita pada umat manusia pada al-ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan tujuannya adalah pada surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir. Nah, al-ummah yang terbaik, khaira ummah itu dalam tafsir disebutkan di tafsir Ibnu Katsir misalkan di frasa awal dikatakan begini, yakhbaru an hadihil ayatul muhammadiyah bi annahum khaira ummam, bahwa ayat ini berbicara tentang pengikut Nabi Muhammad atau Muhammadiyah sebagai umat yang terbaik, terbaik dalam akidahnya, terbaik dalam ibadahnya, terbaik dalam akhlaknya, dan terbaik dalam muamalah dunyawiyahnya. Dan dirujuk bahwa satu di antara ciri terbaik itu ummat tawasato litakunu syuhada'a 'alan nas, umat yang moderat, umat yang tengahan, wasatiyah Islam, tetapi wasatiyah yang membawa pada kemajuan, litakunu syuhada'a 'alan nas. Dalam setiap peradaban zaman dimanapun kita harus menjadi syahid, syuhada'a 'alan nas, yang membawa pada kemajuan kehidupan umat. Nah, dalam konteks inilah maka selama 106 tahun Muhammadiyah di Indonesia mencoba terus mengamalkan nilai-nilai Islam yang bertumpu pada akidah yang murni, ibadah yang matsurah, akhlak yang karimah, dan muamalah dunyawiyah yang bersifat tajdid. Dari sinilah kemudian kita bisa melahirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, mudah-mudahan kehadiran kami ke sini itu akan memperkokoh ukhuwah kita, termasuk dengan umat Islam dan masyarakat serta pemerintah dan kerajaan di negeri Perlis ini untuk membangun khairu ummah. Di tengah sabaran dunia yang begitu besar dan berat, Islam harus hadir sebagai kekuatan pembaharuan. Nah, seperti apa pembaharuannya? Nanti tentu Mufti dan Abdul Mu'ti akan menyampaikan panelnya di dalam forum perdana ini. Mohon maaf, nasru minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khair diucapkan kepada sahibul fadilah Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Indonesia. Seterusnya tanpa mengahkan masa, saya menyerahkan sesi ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Riza bin Azizan bagi mengendalikan sesi forum pada malam ini bersama dengan panel. Dipersilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Khidir, yang dihormati dan dikasihi sahibus samahah Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, yang kita hormati dan kita alu-alukan tetamu utama kita pada malam ini, yang berbahagia Bapak Dr. Haidar, Pimpinan Umum Muhammadiyah Indonesia, juga Setiausaha Agungnya, Setiausaha Umumnya Dr. Abdul Mu'ti selaku panel kita pada malam ini. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tajuk perbincangan kita pada malam ini sangat menarik.
Gerakan Pembaharuan Nusantara Peranan Muhammadiyah. Sebelum kita membuka langkah dalam perbincangan yang sangat dekat dengan orang Perlis, saya ingin menarik sedikit latar forum kita ini. Mungkin ramai orang menganggap tajuk ini tidak ada hubung kaitnya ataupun tidak signifikan, tidak ada manfaat ataupun mungkin agak jauh untuk kita nak bahas. Sebenarnya gerakan pembaharuan yang kita nak bincang ini amat dekat terutama dengan orang Perlis. Gerakan pembaharuan atau juga disebut tadi oleh Bapak Dr. Haidar, gerakan yang dikenali dengan nama gerakan tajdid ataupun gerakan islah ataupun gerakan kaum muda ataupun gerakan pembaharuan. Kalau kita tengok, saya minta supaya kita semua, terutama rakyat Perlis, membaca satu buku yang sangat menarik, tulisan Datuk Dr. Muhammad Radhi Osman dan Dr. O.K. Rahmat, Gerakan Pembaharuan Negeri Perlis dan juga hubung kaitnya dengan Malaysia, menyebut tentang gerakan tajdid ataupun perubahan berkaitan dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Menariknya untuk saya nak membuka langkah bertanya kepada sahibus samahah, sebenarnya mufti kita ini tidak asing lagi dengan gerakan pembaharuan. Di antara suara-suara yang awal membawa gerakan tajdid, beliau menulis di ruangan akhbar dan juga blognya dahulu, Minda Tajdid, Mengemudi Perubahan Minda. Dan kita juga mengenali sahibus samahah lebih awal sebelum beliau menjadi mufti dengan suara-suara yang lantang menyeru kepada perubahan pemikiran. Sebab itu apabila Datuk bercakap, Datuk akan tekankan tentang perubahan minda, perubahan corak berfikir. Lebih banyak Datuk bercakap daripada soal ibadat khilaf furu', tapi yang itulah yang digembar-gemburkan. Sebab itu gerakan pembaharuan adalah gerakan mengubah masyarakat. Dan saya percaya kita semua tertanya-tanya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh gerakan pembaharuan. Kerana Nabi menyebut setiap 100 tahun Allah akan mengutus seorang mujaddid, pembaharu. Dan apa yang pembaharu tersebut? Pembaharuan apa yang kita nak bawa? Dan apakah yang dimaksudkan dengan perubahan minda? Kerana kebanyakan orang yang membawa gerakan pembaharuan ini akan dituduh dan ditohmah dengan pelbagai tuduhan dan pelbagai label. Jadi kita minta supaya Datuk memberikan pencerahan kepada kita pada malam ini. Apakah itu gerakan pembaharuan? Apa yang ingin dicapai oleh gerakan ini? Dan apakah yang agama baharui? Sedangkan kita tahu agama itu telah sempurna. Saya memberikan ruang seluas-luasnya kepada sahibus samahah Dr. Muhammad Asri untuk memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kita sebagai muqaddimah kepada forum pada malam ini. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kasihi al-fadil pengusi Ustaz Marizal, tetamu-tetamu kita daripada Muhammadiyah Indonesia. Dan kita tahu gerakan Muhammadiyah ini adalah satu gerakan yang dah lama, dan mungkin ramai di kalangan kita yang tengok filem Sang Pencerah Kiai Ahmad Dahlan, bagaimana beliau dalam agendanya melakukan perubahan dan cabaran yang dihadapinya. Artinya sudah lama sehinggalah kepada zaman ini, maka dengan jumlah rakyat Indonesia yang besar, maka tak heranlah kalau Muhammadiyah mempunyai keahlian yang melebihi rakyat Malaysia, ya, jumlahnya. Jadi bila datang ke Perlis adalah sesuatu kedatangan yang bermakna bagi kita, dan kita mengalu-alukan rombongan ini, dan kita berharap hasrat untuk mewujudkan
Universiti Muhammadiyah di Perlis ini akan tercapai bagi menghubungkan satu organisasi yang besar dan satu negeri yang terkenal sejak dahulu di dalam menyokong agenda pembaharuan. Bila Muhammadiyah datang ke sini, maka kita pun buat kerja sikit. Antara tokoh Muhammadiyah yang semua orang Malaysia tahu ialah Buya Hamka. Dan kita ada gambar yang Buya Hamka pernah melawat negeri Perlis ni. Dan bagi orang yang barangkali luar yang mungkin tak tahu, di sini adalah tempat juga mengajar Syekh Abu Bakar Asy'ari. Abu Bakar Asy'ari adalah merupakan tokoh yang mengajar di Masjid Alwi ni. Dan Buya Hamka telah tulis beberapa tempat dalam tulisan dia membela Abu Bakar Asy'ari. Daripada tomahan-tomahan yang dihadapi pada zamannya sebagai kaum muda, dan satu lagi label yang biasa iaitu wasabi. So saya sebut apa yang Buya Hamka sebut dalam tulisannya. Kita ada tanda tangan Buya Hamka lawatan ke Perlis tadi diberikan sebagai cenderamata kepada rombongan Muhammadiyah. Dalam buku Buya Hamka Dari Hati ke Hati, Buya Hamka tulis pada tahun 1957 Haji Abu Bakar Asy'ari dari Perlis mengeluarkan sebuah buku berjudul Ibadat Rasulullah. Pun dia mengeluarkan pendapat-pendapat yang baru bagi kaum taklid, yakni dikritikkan dia pada. Tetapi soal biasa bagi orang yang berpandangan luas. Dari Johor jugalah keluar larangan membaca dan mengedarkan buku itu. Ini kata Hamka. Saya bukan nak timbulkan masalah di Johor tu, saya quote Hamka saja. Kemudian dalam buku Teguran Suci dan Jujur terhadap Mufti Johor yang ditulis oleh Hamka menulis, di Melaya timbul pula Al-Ustaz yang dinamai kaum muda itu berusaha menuangkan ilmu yang ada padanya. Bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit Malaya seumpama Al-Ustaz Fadil Abu Bakar Asy'ari dan Al-Ustaz Al-Fadil Mustafa Abdul Rahman dan lain-lain. Ini beberapa kali dia menyebut tentang tokoh daripada Perlis ni. Ini sebagai satu pengenalan hubungan antara lama sebelum daripada lawatan Muhammadiyah, walaupun Perlis ni negerinya orang kata 14, dia tak 14 lah, dia ke-13 kan? Lebih kecil lagi wilayah Persekutuan kan. Perlis negeri yang tidak besar saiznya, hanya 100 km persegi lebih besar daripada Singapura, tetapi kesan gerakan pembaharuan itu sangat terasa di Perlis. Saya tidak mau cakap panjang kerana ini tiap minggu saya cakap di sini. Cuma saya nak sebut satu dua perkara yang semua kita tahu. Agama tidak perlukan pembaharuan, tetapi manusia itu menghadapi zaman, dan zaman itu menyebabkan mereka kadang-kadang lupa kepada dasar-dasar agama, ataupun mereka mempunyai suatu suasana yang baru yang memerlukan ijtihad yang baru, khususnya di dalam perkara-perkara yang muamalah yang tidak ada pada zaman yang dulu. Para fuqaha menyebut an-nususu mahdudah wal aqdiyah mutajaddidah. Nusus itu terhad, tetapi isu-isunya banyak yang tidak terhad. Maka dengan itu mengembalikan maksud golongan yang membela agama, seperti mana yang selalu kita sebut di dalam hadis yang dihasankan oleh majoriti para ulama, dan ada yang mentadhifkannya, dan hasan yang diriwayatkan oleh Ibn Adi dan selainnya, Al-Baihaqi dan seumpamanya, menyatakan bahawasanya inna hadzal yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Yahmilu hadzal ilmu ini akan dibawa min kulli khalafin uduluh, bagi setiap generasi itu orang-orang yang amanah terhadapnya. Apa kerja ahli ilmuwan yang sebenar? Nabi kata yanfuna anhu tahrif al-ghalin, mereka itu membersihkan, menafikan daripada ilmu ini, daripada ajaran Islam ini, tahrif al-ghalin, penyelewengan orang-orang yang melampau.
Orang-orang yang melampau ialah orang yang nakkan agama tapi ghulat. Ghulat yakni pelampau. Ghulatu Syiah kita sebut, pelampau Syiah. Dalam sufi dia sebut syatahat sufiyah, lebih daripada yang sepatutnya. Nak ibadah, nak beragama, nak berakidah lebih daripada apa yang diajar oleh agama. Dinama ghulat. Sebab itu Al-Quran menyeru, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin, dan dia membersihkan tokok tambah orang yang menambah agama. Pertama dia tak tokok tambah, tapi dia jadi melebih. Itu yang kadang-kadang lebih dalam ibadah. Dia ibadah tu juga solat malam sampai tak tidur, puasa sampai tak buka, sampai tak gauli isteri, dan dia buat berbagai-bagai lagi perkara yang ghulat. Dalam akidah mengkafirkan orang yang tidak sepatutnya, kan, mentabdi'kan sehingga menyesatkan orang dengan tidak mengira keadaan, dan ini semua ghulat. Kemudian dia intihal mubtilin, tokok tambah, dia menambah apa yang tak ada dalam agama. Itu yang disebut tadi, tambah dalam ibadah khususnya. Kemudian wa ta'wilal jahilin, dan takwilan orang-orang jahil. Dia tak tahu agama, dia takwil, dia tambah, dia tafsir agama tanpa menguasai latar kepada pengetahuan asas kepada agama, lalu dia beri pendapat. Itu semua orang boleh beri pendapat, benar agama ini untuk semua, tetapi nak bagi pendapat dalam perubatan mesti ada latar pengetahuannya. Memberi pendapat tentang berhubung dengan engineering mesti mempunyai pengetahuan tentang ilmunya. Demikian juga agama. Oleh kerana agama melalui proses cabaran itu, Nabi SAW beritahu kita tadi, hadis yang dibaca oleh Ustaz Ahmad Rizal, iaitu innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha, ay amra diniha. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Allah membangkitkan untuk umat ini bagi setiap kepala 100 tahun orang yang membaharukan untuk umat ini agamanya. Kata para syurah, ai amra diniha, yakni memperbaharukan urusan agama. Lalu ulama berkata perkataan man, siapa orang yang nak man ni, man dalam bahasa Arab, man ni siapa lah, kan, who, siapa tu? Adakah dia mewakili individu ataupun dia mungkin ramai? Semua sepakat mujaddid yang pertama yang mereka lihat Umar bin Abdul Aziz. Kemudian mereka bersetuju mujaddid selepas itu di dalam fiqh, iaitu Al-Imam Syafi'i, Nasirus Sunnah. Kemudian selepas daripada itu para sarjana berbeza pendapat. Tokoh ini menyatakan ini mujaddid, orang ini kata ini mujaddid. Tetapi kesimpulannya, agama memerlukan mungkin lebih pada seorang, mungkin pada setiap kaum orang-orang yang berbeza. Allah menghantar tokoh-tokoh yang mengembalikan kembali maksud agama. Ini dinamakan dengan harakatut tajdid. Dia boleh jadi tokoh, dia juga boleh jadi organisasi, seperti yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan tentang permasalahan ini. Dan dengan itu kita panggil gerakan pembaharuan. Ia sebahagian diperlukan oleh umat Islam, dan kita hari ini memperkatakan tentang peranan Muhammadiyah di dalam Nusantara ini. Nusantara di Indonesia dia ada masalah sikit nak kataan itu, tapi Nusantara yang kita faham ni dia rantau orang Islam di Melayu ni, Melayu di daerah kita ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada sahibus samahah yang telah memberikan mukaddimah dan pencerahan yang sangat menarik. Dan sebelum kita nak pergi kepada Bapak Dr. Abdul Muqti untuk memberikan buah pandangan yang kedua, kita nak menyebut juga sedikit untuk makluman semua, Perlis memang tidak jauh dengan Muhammadiyah, kerana di Perlis dahulu sangat dekat tokoh-tokoh seperti A. Hasan atau Hasan Bandung. Di Perlis sangat terhad rojokan, sebab itu orang Perlis sangat membaca soal jawab A. Hasan.
Ini semua membangkitkan kesedaran sehingga Perlis satu-satunya negeri yang tertubuh di dalam undang-undang tubuh kerajaannya hasil daripada gerakan pembaharuan ini, yang tidak terikat dengan mana-mana mazhab dan menerima kepelbagaian pendapat terutama dalam ibadat. Jadi sangat dekat. Sebab itu apabila Muhammadiyah datang, ia seperti mana pertemuan orang yang berada pada aliran yang sama. Dan untuk pengetahuan kita, di Indonesia ada dua gerakan yang sangat besar. Yang pertama Nahdlatul Ulama atau NU, Pak Kiai ini. Yang kedua ada gerakan yang sangat besar juga, iaitu gerakan Muhammadiyah. Dan kalau boleh kita katakan sedikit untuk mengangkat Muhammadiyah ini sebagai makluman bersama, selain daripada sinetron yang kita duk tengok tu, sinetron tu drama, depa ni sinetron saja yang tahunya kan. Gerakan Muhammadiyah ini boleh kita katakan dia adalah NGO, satu non-government movement, satu pergerakan yang bukan kerajaan, tetapi dia seakan-akan kerajaan yang sangat besar. Muhammadiyah ada universiti, bukan sahaja universiti agama, ada universiti dalam kejuruteraan, ada universiti dalam perubatan, ada sekolah rendah bermula daripada tadika pergi kepada sekolah rendah, pergi kepada sekolah menengah, ada hospital, ada klinik, ada dusun, ada ladang, ada bahagian pertanian, ada bahagian ekonomi, cukup lengkap daripada A to Z. Muhammadiyah menyediakan seolah-olah keperluan kepada kehidupan insan. Apa yang kita nak dengar daripada lisan, daripada mulut orang Muhammadiyah, apa rahsia, apakah perkara yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai satu pertubuhan yang bukan kerajaan tapi boleh membina sangat besar organisasinya sehingga memiliki hampir lengkap keseluruhan apa yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan. Mungkin boleh dikongsi kerana di sini organisasinya nak bina tadika pun agak berat, apatah lagi hospitalnya kan. Yang dia tahu memangkah gambar orang sahaja. Jadi kita berikan sedikit peluang pencerahan kepada bapa untuk menceritakan rahsia kekuatan Muhammadiyah itu supaya kita mencontohi yang baik dan mungkin akan lahir kehebatan itu di sini. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumil qiyam, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang mulia Dato Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, dan juga yang kami hormati moderator Dr. Ustadz Muhammad Rizal Azizan, dan tentu seluruh para ulama, para tokoh di negeri Perlis ini. Kami mendapat tugas dari Pak Ketua Umum Muhammadiyah. Kadang-kadang kami menyebutnya Presiden Muhammadiyah, karena waktu berdiri tahun 1912 Ketua Umum Muhammadiyah itu disebutnya Presiden. Cuma sekarang kita belum pakai lagi istilah itu karena khawatir dianggap menjadi negara dalam negara. Karena betul tadi disampaikan Muhammadiyah itu memiliki hampir semua perangkat yang dimiliki oleh negara. Tidak sekedar kami memiliki rumah sakit atau university, mungkin suara saya bukan mikrofonnya ya. Ini faktor suara saya mungkin masih agak jet lag begitu. Jadi kami juga punya seperti laskar-laskar juga di Muhammadiyah itu, tapi bukan laskar jihad. Kami punya martial art atau tapak suci yang itu menjadi bagian dari kita membina generasi muda dengan bela diri.
yang waktu Asian Games Indonesia mendapat hampir semua medali emas melawan Malaysia. Dan atlet pencak silat atau martial art Indonesia itu sebagian besarnya adalah dari tapak suci putra Muhammadiyah. Tapi ini sekedar sebagian dari yang kami kerjakan di Indonesia, dan kami tentu merasa terhormat diberi kesempatan di forum ini, dan kami punya tradisi kalau ditugaskan oleh ketua umum itu jawabannya selalu sami'na wa ata'na. Ini bagian dari akhlak di Muhammadiyah, di mana kita senantiasa menghormati pemimpin. Karena itu maka ketika tadi Pak Dr. Haidar Nasir menugaskan saya untuk memberikan paparan mengenai dialog kita pada malam hari ini, saya berusaha untuk menyampaikan dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya menyambung yang disampaikan oleh Mufti dan juga oleh Pak Haidar. Mufti dengan Mukti agak mirip. Kalau Mufti itu dijamin masuk surga, kalau Mukti belum jelas masuk surga atau tidak. Kunci dari Muhammadiyah itu bisa alhamdulillah bertahan sampai lebih dari 1 abad itu tiada lain karena tadi Pak Dr. Haidar menyampaikan Muhammadiyah itu konsisten berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mengikuti hadis Nabi yang sangat masyhur, taraktu fikum amroin ma intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku wariskan kepada kamu 2 perkara yang kalau kamu mengikuti itu, berpegang teguh dengan 2 perkara itu dengan sungguh-sungguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. 2 perkara itu adalah Al-Quran atau Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Tetapi tentu kita melihat bahwa ada beberapa yang mungkin Muhammadiyah agak sedikit berbeda. Tadi Pak Haidar menyampaikan bahwa Muhammadiyah itu berpendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka. Tadi Mufti juga menyampaikan itu. Tetapi tidak semua bagian dari agama itu bisa dirubah. Dalam kaitan ini Muhammadiyah berprinsip bahwa Al-Quran sebagai wahyu itu tidak bisa dirubah. Tetapi tafsir Al-Quran itu masih mungkin ada tafsir baru. Karena kami berpendapat tafsir Al-Quran itu ra'yu, kecuali tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan tafsir Al-Quran dengan hadis, atau dalam ilmu tafsir disebut dengan tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis. Tetapi pada ayat-ayat yang tidak ditemukan tafsirnya dari Al-Quran dan hadis, maka dimungkinkan ada tafsir-tafsir baru yang itu menjadi salah satu pintu untuk kita berijtihad. Yang kedua, Muhammadiyah senantiasa berprinsip bahwa hidup kita ini akan sukses, akan selamat, akan menang, akan bahagia kalau kita itu beriman dan beramal solih. Berulang kali Al-Quran menyebutkan bahwa manusia itu akan merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Saya kira kita semua hafal dengan surah Al-Asr itu. Di dalam surah At-Tin juga disebutkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia, tetapi bisa jatuh kepada derajat yang hina dina kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah, Muhammad itu memaknai amal soleh tidak sekedar sebagai ritual spiritual yang berhubungan dengan ibadah mahdhah, tapi amal soleh itu sebagai keseluruhan aktivitas manusia yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Allah dan ekspresinya atau aktualisasinya
juga sesuai dengan ketentuan Allah. Sehingga dari lebih dari 60 ayat yang menjelaskan mengenai amal soleh itu, Muhammadiyah memaknainya sebagai amal yang memiliki 4 dimensi. Yang pertama, amal soleh itu memiliki dimensi solihun niat. Kita beramal ikhlas karena Allah, murni karena Allah, sehingga aktivitas kita itu memiliki nilai ibadah. Apapun aktivitasnya, kalau kita niatkan karena Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Yang kedua adalah kaifiyahnya harus solih. Dalam hubungannya dengan ibadah, kaifiyah itu harus sesuai dengan, tadi Pak Haidar menyebutkan, sesuai dengan syariah dan sunnah Rasulullah. Walaupun kadang-kadang memang ini tidak selalu mudah, tetapi itu harus kita laksanakan dengan konsisten. Haji ya harus di Mekah, tidak boleh haji di Kuala Lumpur. Kalau di Indonesia banyak asrama haji yang orang itu latihan haji, tetapi latihan haji bukan haji. Haji itu pada asyhurum ma'lumat, pada bulan dan tanggal yang ditentukan. Tidak boleh haji di bulan Ramadan dan seterusnya. Sholat harus menghadap kiblat, harus syatrul Masjidil Haram. Tetapi makna lain dari kaifiyah itu adalah bahwa dalam kita ini bekerja itu harus profesional. Dan oleh karena itu Muhammadiyah menamakan sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah itu sebagai amal usaha. Dia sebut sebagai amal karena merupakan aktualisasi atau perwujudan dari iman kita, dan disebut usaha karena kita kelola dengan sistem yang profesional, dengan sistem meritokrasi dan good governance. Jadi kalau orang itu ingin jadi dokter di Muhammadiyah harus betul-betul dokter, tidak boleh dokter Andes. Dokter Andes itu kalau di Indonesia itu biasanya sarjana yang tidak dokter. Nanti kalau dokter Andes jadi dokter, semua penyakit diobati dengan membaca Al-Fatihah. Itu boleh-boleh saja, tetapi tidak cukup dengan itu. Kalau orang itu ngajar di University Muhammadiyah, ya dia harus doktor, harus profesor. Kadang-kadang memang doktor dengan dokter itu agak berbeda, Mufti. Kalau doktor itu banyak pendapat, sedikit pendapatan. Pendapatnya banyak, tapi pendapatannya sedikit. Kalau dokter sedikit pendapat, banyak pendapatan. Makanya biasanya dokter itu kaya, medical dokter itu kaya. Kalau doktor itu ya kaya ide. Nah, yang ketiga, amal soleh itu harus maslahah atau harus manfaat. Sehingga amal soleh itu merupakan bentuk dari aktualisasi Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan setiap individu di Muhammadiyah harus mengikuti hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Karena itulah maka mohon maaf saya sampaikan pada forum ini, ketika Muhammadiyah itu mendirikan rumah sakit, orang berobat di rumah sakit Muhammadiyah tidak pernah ditanya agamanya apa. Setiap orang yang datang ke rumah sakit langsung dilayani, karena itu bagian dari kita melayani manusia dan bagian dari dakwah. Tadi disampaikan oleh moderator kita, di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU. Kalau ada pasien yang masuk ke rumah sakit tidak ditanya Muhammadiyah atau NU, tidak ditanya partainya apa, juga tidak ditanya. Bahkan di wilayah-wilayah Indonesia Timur itu, di perguruan tinggi kita, di university dan sekolah-sekolah kita, itu mayoritas muridnya, mahasiswanya itu Kristen dan Katolik. Jadi walaupun mereka itu Kristen, belajar di Muhammadiyah silahkan. Bahkan ada seorang wali kota kalau di sini apa ya, major. Jadi di bawahnya provinsi itu ada di Indonesia itu kabupaten atau kota gitu, itu namanya major. Datuk Bandar. Itu alumni SMP Muhammadiyah dan semangat sekali itu. Bahkan dia masih hafal doa-doa yang dibaca ketika mau pulang sekolah di Muhammadiyah.
Jadi masuk Muhammadiyah Kristen, keluar Muhammadiyah tetap Kristen. Karena kami berdakwah bukan untuk memaksa mereka masuk Islam. Jelas sekali di dalam Al-Quran disebutkan la ikraha fiddin. Jadi kalau orang itu masuk Islam harus dengan ridho. Sehingga kita sering kali berdoa membaca raditu billahi robba wa bil islami dina. Berislam itu harus dengan ridho, tidak bisa dipaksa. Kemudian yang keempat, amal soleh itu punya dimensi islah atau pembaruan atau peningkatan, dan inilah yang menjadi kunci mengapa Muhammadiyah itu terus berkembang, Muhammadiyah itu terus bertahan. Karena itu maka betul tadi disampaikan oleh mufti kita dan oleh Pak Haidar Nasir, oleh moderator kita, bahwa kalau kita ingin umat itu maju maka mindset kita itu harus berubah, dan itulah yang difirmankan oleh dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 11 yang tadi saya bacakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, suatu bangsa, kalau individu-individu dalam kaum atau bangsa itu tidak merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Karena itulah maka sejak awal Muhammadiyah itu menekankan gerakannya kepada gerakan pendidikan untuk merubah mindset, merubah pola pikir. Muhammadiyah itu mengembangkan tabligh, di mana orang mempelajari agama agar agama itu semakin dipahami dan diamalkan. Karena mohon maaf, banyak orang yang beragama tanpa ilmu. Muhammadiyah memaknai amar ma'ruf nahi mungkar sebagai identitas dari gerakan Muhammadiyah di dalam anggaran dasar Muhammadiyah atau statuten, atau kalau di sini apa bahasa Malaysianya ya, anggaran dasar itu statut, bahasa Inggrisnya statut, bahasa Melayunya apa itu ya, semacam apa ya, konon, tapi tidak sampai konon ya, kita menyebutnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mungkin di Malaysia belum ketemu bahasanya. Itu kita menyebutkan Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, selain sebagai gerakan tajdid seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Haidar tadi. Muhammadiyah memaknai amar ma'ruf itu sebagai gerakan pencerdasan, sehingga Muhammadiyah itu mengajak masyarakat untuk menjadi masyarakat yang literate, masyarakat yang knowledgeable. Dan itu merupakan tafsir Muhammadiyah dalam rangka melanjutkan misi nubuwah atau misi kenabian atau misi kerasulan, di mana Allah itu mengutus rasul-rasulnya, termasuk Rasul Muhammad itu, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Muhammadiyah itu mengajak masyarakat untuk maju, itu seperti yang dilakukan oleh Rasul itu, tilawah, menyampaikan ayat-ayat Allah, yatlu alaihim ayati, menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat itu ayat-ayat Allah, yang kalau saya ikuti tafsirnya Abdullah Yusuf Ali, itu beliau menafsirkan tilawah Al-Quran itu dengan 4 pengertian. Yang pertama, kita membaca Al-Quran seperti Rasulullah membacakan kepada para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in terus sampai kepada kita. Yang kedua, memahami Al-Quran sedekat-dekatnya sebagaimana Allah menafsirkan Quran itu di dalam Al-Quran dan Nabi menjelaskan Al-Quran itu dalam sunnah dan hadisnya. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran untuk kita sebagai pribadi. Tapi yang keempat yang saya kira sangat penting adalah membuktikan, mendakwahkan Al-Quran itu dalam amal-amal yang punya keunggulan. Karena itu tadi Pak Dr. Haidar menyampaikan bahwa Muhammadiyah itu senantiasa ingin menjadi syahid, menjadi model, menjadi uswah, bahkan jika mungkin menjadi qudwah
bahwa kalau orang itu ingin melihat pendidikan Islam yang maju, ya Muhammadiyah bisa menjadi salah satu contohnya. Mohon maaf, ini mungkin agak terlalu ambisius, tapi ini cita-cita kami. Karena khairu ummah itu adalah umat yang terbaik. Tetapi seringkali firman Allah yang menegaskan bahwa umat Islam itu umat yang terbaik belum menjadi kondisi aktual, masih menjadi sesuatu yang potensial. Karena itu kita ingin mengajak itu. Kemudian yang kedua, setelah yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat dan perilaku yang tercela, membersihkan ruh mereka dari perilaku-perilaku yang merusak akidah mereka. Tetapi kadang-kadang kami memaknai membersihkan itu tidak sekedar yang bersifat akidah dan akhlak, tapi juga yang bersifat muamalah. Sehingga kadang, mohon maaf, ketika Muhammadiyah menafsirkan zakat, itu ada 3 dimensi yang tiga-tiganya harus berjalan. Yang pertama itu adalah tazkiyatun nafs. Orang harus punya jiwa yang bersih. Dia berharta tapi tidak dimiliki oleh hartanya itu, sehingga dia berharta tapi tidak pelit. Yang kedua itu adalah tazkiyatul mal, membersihkan harta kita. Karena apa? Wa fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak yang harus ditunaikan untuk orang miskin yang meminta-minta dan miskin yang tidak meminta-minta. Tapi yang ketiga, ini yang jarang disebut. Zakat itu punya dimensi tazkiyatul muskilat, membersihkan berbagai macam masalah-masalah ekonomi. Dan ini yang menjadi agenda besar umat, terutama di Indonesia. Kalau di Malaysia saya kira lebih sejahtera warga muslim Malaysia ini. Dari wajahnya kelihatan lebih makmur daripada muslim Indonesia. Dari wajahnya, dari kenyataannya sepertinya juga iya. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah wayu zakihim, kemudian wayu alimuhumul kitab wal hikmah. Iya, I finish within. Oh, adzan. Oke, mama. Kita azan, kita bagi laluan ya untuk azan. Nanti Bapak sambung. Saya tambah 2 menit lagi. Jadi pada penutup surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu Allah juga berfirman, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Para rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah. Oleh para ahli tafsir disebutkan Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah, yang dengan itu maka Rasul Allah itu membimbing manusia kepada jalan yang benar, sehingga sebelum Allah mengutus Rasulnya itu manusia berada pada kesesatan. Nah, yang terakhir yang menjadi kunci Muhammadiyah bisa bertahan adalah Muhammadiyah itu suka bekerja sama. Muhammadiyah mengamalkan surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena itulah maka kami datang ke sini, ke negeri Perlis, dalam rangka mengamalkan firman Allah ini. Kami ingin untuk membangun kerjasama ta'awun dengan pemerintah kerajaan Perlis. Niat kami untuk bekerja sama membangun perguruan tinggi, tadi namanya UMAM kalau tidak salah Mufti ya. UMAM itu akronim dari University Muhammadiyah Malaysia. Universitas Muhammadiyah Antarbangsa Malaysia. Tapi UMAM ini juga stand for jamak dari ummah. Ummah itu jamaknya kan umam, atau jamak lain dari bagaimana kita membangun sinergi ini. Dan kami yakin bahwa niat kami ini akan dikabulkan oleh pemerintah negeri Perlis, terutama mufti kita sudah memberikan dukungan yang luar biasa. Dan tentu harapan kami adalah bagaimana Muslim Melayu ini dapat membangun kerjasama yang lebih kuat
Karena kalau kita boleh menengok kembali sejarah, perjuangan melawan penjajahan di Melayu ini, yang paling keras melakukan itu adalah umat Islam. Di Indonesia yang paling gigih melawan Belanda itu umat Islam. Saya kira di Malaysia juga yang gigih melawan Inggris juga umat Islam. Dan kita juga memiliki generasi-generasi para intelektual muslim yang dulu saling bersinergi satu dengan yang lain, membangun jaringan dalam gerakan pembaruan, dan kita ingin ta'awun itu, wihdah atau persatuan itu bisa kita rajut kembali, bisa kita perkuat kembali dengan ikhtiar kami untuk mendirikan umam di negeri Perlis ini. Demikian sekedar pengantar yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadil Dr. Abdul Mu'ti selaku wakil Muhammadiyah menceritakan kepada kita yang sangat baik. Kita boleh simpulkan Muhammadiyah ini telah lebih lama, lebih awal, lebih dahulu mengamalkan dasar rahmatan lil alamin. Semua disantuninya Bapak, daripada orang bukan Islam hingga kepada orang Islam, yang satu pahaman dan juga yang tidak sepahaman. Cuma tadi Bapak sebut tentang statut. Ya, perkataan itu ada di bahasa Melayu, statut. Tetapi di Malaysia sebelum faham sudah dibatalkan. Jadi tidak faham terus. Ya, okey. Itu kenapa Bapak tengok saya tak boleh jawab. Kerana sudah dibatalkan statut itu. Ya. Jadi kita pergi berpindah kepada sahibus samahah Dr. Muhammad Asri sebagai pusingan yang akhir ini. Gerakan pembaharuan ada musuhnya. Za'ba menyebut musuh besar kepada gerakan pembaharuan adalah taqlidul a'ma. Ini yang menghalang, dan inilah yang akan menjadi cabaran apabila kita membawa gerakan pembaharuan. Jadi kita minta Datuk sebagai pusingan akhir ini untuk memberikan sedikit pencerahan tentang musuh dan cabaran besar yang menanti gerakan pembaharuan, yaitu taklid buta. Dipersilakan. Terima kasih. Saya ingin sebut ringkas lah ni. Saya tengok macam tuan-tuan lapang. Gerakan pembaharuan. Pembaharuan ada dua. Satu pembaharuan kepada kebaikan, satu pembaharuan kepada yang tidak baik. Kepada positif, satu lagi kepada negatif. Saya nak sebut gerakan pembaharuan dia bagus di dalam kerangka untuk mengukuhkan umat. Saya nak sebut tajdid ataupun kelebihan kita di Malaysia ni, kita mengiktiraf mazhab sebagai salah satu school of thoughts ataupun sekolah pemikiran. Imam-imam mazhab daripada Al-Imam Abu Hanifah kepada Imam Malik, kepada Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, kepada Ahmad bin Hanbal, kesemuanya mereka imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Habis apa beza umpamanya di Perlis ini dengan negeri-negeri yang lain? Kita tak hebat kat Al-Imam Syafi'i, hebat Imam Syafi'i. Cuma bezanya Perlis ini, dalam masa dia mengambil Al-Imam Syafi'i, dia juga mengambil kira pandangan-pandangan imam yang lain. Itu bukan berarti kita menghinanya. Ada orang kata kau orang lebih pandai daripada Imam Syafi'i ke? Kita tak. Habis tu kau orang yang tak ambil mazhab Maliki, kau lebih pandai daripada Imam Malik ke? Ini persoalan yang tak patut ditanya. Tapi saya nak sebut apa kelebihannya. Tadi sebut rahmatan lil alamin, tentang bagi apa? Bagi rawatan kepada non-Muslim, orang bukan Muslim. Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Jalil Nasirus Sunnah, dalam mazhab Syafi'i dia memang straight, dia kata zakat tak boleh diberi kepada orang bukan Islam, dan dia beri alasan-alasan. Di Perlis kita pilih pandangan yang lain, pandangan di kalangan fuqaha yang menyatakan zakat boleh diberi kepada non-Muslim.
dilihat kepada kategori-kategori tertentu, sama ada di bawah muallaf. Kerana muallaf itu bukan saja yang baru masuk Islam, juga yang nak dijinakkan jiwanya supaya nak didekatkan dia supaya menerima Islam. Sebahagian fuqaha membezakan perkataan fuqara dan masakin, dan mereka membenarkan di bawah kategori masakin itu untuk diberikan kepada orang bukan Islam. Kita tidak kira, kita kata boleh diberi dengan persetujuan ulul amri. Maka sebab itu dia boleh kita beri. Ada orang kata habis tu bagi zakat kat orang bukan Islam, habislah zakat kita. Amboi. Kan? Tadi saya sebut, kita kena berikan persepsi yang baik. Orang bukan Islam di Malaysia ini, mereka bayar teks. Bahkan majoriti wang teks itu cukai daripada mereka. Kita appreciate kerana mereka banyak peniaga dan seumpamanya. Bila mereka bayar teks, teks itu digunakan oleh semua rakyat termasuk kita Muslim. Bila orang Islam pula, mereka yang nak dikecualikan cukai ataupun teks, dia bayar zakat. Di Malaysia boleh bila bayar zakat, tak bayar teks. Apabila kita hadkan bila bayar zakat, non-Muslim tak boleh guna, tentulah dari satu sudut ada sedikit perkara yang kelompangan di situ. Maka fatwa Perlis di samping selaras dengan mazhab yang lain, ia juga selaras dengan maksud keadilan. Itu kelebihan membuka pikiran lebih daripada satu mazhab. Ini yang disebut dalam buku-buku kaum pembaharuan supaya melihat Islam itu daripada banyak sekolah. Tidak ada kaul yang satu orang boleh kata kaul ini saya pendapat yang tak ada mazhab. Semua pendapat kesemuanya ada mazhab sebenarnya. Di Perlis ni kita dah cerita harum manis, selalu saya buat dalam kuliah. Dalam mazhab Syafi'i hanya qutul balad, makanan asasi negeri wajib bayar zakat. Tapi di Perlis harum manis wajib bayar zakat. Kerana toke-toke harum manis di depan saya ni sangat kaya, melebihi toke-toke padi. Kan? Emansipasi wanita. Wanita dapat belajar di sekolah. Dulu tak boleh kerana wanita hanya duduk di dapur, macam selalu saya beritahu. Kaum pembaharuan datang memperjuangkan bahawasanya wanita kena belajar. Aisyah ilmuwan besar. Banyak ruwat hadis di kalangan wanita. Isteri-isteri Nabi meriwayatkan hadis. Jadi pembaharuan bagus. Kenapa orang tak mau pembaharuan? Ada dua sebab. Tapi sebut ringkas tadi saya sebut. Sebab pembaharuan akan menjejaskan orang yang sudah ada kedudukan. Misalnya, saya sudah jadi guru, mengajar satu pendapat. Ada ramai anak murid saya. Datang satu guru yang lain, dia mengajar pandangan yang berbeza dengan pandangan saya. Kalau saya jujur, saya akan kata, kalau pandangan dia kuat, kita boleh terima pandangan dia. Seperti mana kata imam-imam mazhab yang dulu, kullu ahadin yu'khadhu wa yutraku min kalamihi illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Seseorang dia ambil dan ditolak perkataannya melainkan Nabi yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana saya mungkin ada masalah, saya bimbang. Kalau orang kata pendapat Ustaz Mat Rizal kuat, pendapat saya lemah. Bila pendapat saya lemah, nanti pengikut saya kurang hormat kat saya. Bila pengikut saya kurang hormat, pengikut saya nanti pergi kepada Ustaz Mat Rizal. Maka dengan itu, orang yang nak hormat saya kurang. Kalau orang yang nak bagi duit kat saya pun mungkin kurang juga. Maka berlaku persaingan. Kebanyakannya itu. Itu juga krisis yang berlaku di kalangan para imam hadis yang selalu kita sebut krisis antara, saya tidak kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli bersama dalam keadaan itu, tetapi dalam ilmu jarh wa ta'dil, sehingga hampir tidak ada imam melainkan ditajrihkan kerana dia sebut kari, dia bersaing, akran, dia bersaing. Bila bersaing, dia ada hasad. Sehingga itu Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala menyebut kalamul akran yutwa wala yurwa. Cakap orang bersaing dilipat, jangan diriwayat. Sebab bila dia bersaing, dia bimbang
Maka guru-guru dahulu dengan kita hormat mereka. Bila datang kaum pembaharuan, datang Hamka, datang, orang menyangka bahawasanya nanti akan menyebabkan pengaruh orang lama hilang. Bila pengaruh orang lama hilang, maka akan menyebabkan kedudukan mereka akan terjejas di dalam masyarakat. Maka mereka lebih rela dengan teori, dengan falsafah, awak ikut saja, jangan tanya, kami dah ada. Sebab tu saya kut baca sikit lah, boleh, ada masalah Ustaz Maizan? Last kan, pasal dia orang baca dah, saya tulis dah, cuma saya baca apa yang Hamka tulis dalam pengalaman dia menghadapi kaum pembaharuan, tentang bagaimana dia dan ayah dia. Hamka cerita kedatangan dia ke Tanah Melayu, dan antara benda yang Hamka sebut, Hamka kata bahkan seketika terjadi pertemuan ulama Sumatera Melaya yang diadakan Jepun pada tahun 1943 di Singapura. Sengaja beberapa orang ulama Singapura menemui kami sebelum perjumpaan dimulai, menyatakan bahawa sekali jangan dibawa kemari pahaman-pahaman yang keluar dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan yang keluar daripada mazhab Syafi'i. Ketika itu ada kawan-kawan yang nakal memberitahu bahawa saya anak Haji Rasul, yang ni bapa dia Haji Rasul. Maka ulama itu melotot seperti biji rambutan melihat saya pun nekat seperti ayah saya. Jadi dia cerita sebelum daripada itu, apa yang dia cerita, dia kata sebelum beliau datang telah keluar fatwa Syekhul Islam itu menyatakan bahawa akan datang kemari seorang ulama yang sesat lagi menyesatkan. Wahabi, kaum muda tidak percaya kepada ulama-ulama dan terkeluar daripada mazhab Syafi'i. Ini tuduhan yang dikena pada dia. Kemudian saya dah sebut, semalam dah ada interview dengan Cambridge, saya sebut hal yang sama, isu Wahabi ini. Kita di Perlis, kita tidak Wahabi, dan kita tak ada pun baca buku Muhammad bin Abdul Wahab di masjid. Tetapi kalau Wahabi itu adalah konotasi yang digunakan untuk memberikan gambaran yang buruk kepada orang-orang yang kononnya seolah-olah menentang mazhab. Padahal kebanyakan orang yang dituduh Wahabi itu, dia pun tak tahu apa Wahabi. Ada memang Wahabi betul, ada. Tidak dinafikan, kan? Ada. Tapi ini adalah masalahnya di Tanah Melayu. Sejak zaman Hamka, apabila orang berbeza pendapat, Wahabi. Sekarang di Indonesia, saya tahu ada masalah. Ada Muhammadiyah yang dulu dituduh Wahabi, sekarang nampak moderat sedikit, progresif sikit. Kemudian ada yang betul-betul Wahabi, dan kemudian ada yang Salafi, yang keras dan seumpamanya, dan keadaan lebih mengelirukan lagi. Kita perjuangan apa yang kita perlu dalam masyarakat ini, pertama, kita tidak boleh terbabas daripada nas. Akidah berkaitan dengan nas, ibadah berkaitan dengan nas, kena ada dalil. Tapi kehidupan luas. Sebab tu di Perlis, saya bagi komen ni, minta maaf lah kalau orang tak setuju pun tak apa, tak setuju pun okey, ini bukan dekatan Muhammadiyah. Sekarang ni ada isu di Arab Saudi tentang persembahan artis mana pakat masuk ni, dan macam-macam bantahan. Okey, tak apalah, kita tak setujulah benda-benda yang tak elok. Cuma saya ingin memberitahu pandangan saya, di samping saya hormati pandangan ulama-ulama Arab Saudi khususnya berkaitan dengan soal ibadah, supaya ibadah itu terjaga. Tapi dalam soal muamalah, kalaulah ulama hendaklah bersifat sedikit fleksibel. Kita kata hiburan yang melampau tak boleh, tapi kita kena bagi tahu hiburan mana yang boleh. Kena ada bahawasanya macam ni tak boleh, begini boleh. Filem ini tak boleh, ada filem yang boleh. Yang ini hiburan kebudayaan ini tak boleh. Kebudayaan jika nak buat, begini garis panduannya. Tapi apabila ulama-ulama bersikap jangan ada hiburan, jangan ada walaupun sepatah muzik, bab khilaf di kalangan para ulama hal ini, lalu orang tidak ada pilihan. Lalu dia buat pilihan sendiri. Bila dia nak buat pertunjukan, dia jemputlah siapa, tak ada guidelines, tak ada satu garis panduan. Sebab itu orang tanya di Perlis, saya bukan peminat tarian, tapi kalau ada tarian yang tidak menyanggahi syarak, dibenarkan.
Kerana ada tarian hatta di zaman Nabi, beriwayat Imam Bukhari, hatta di dalam masjid sekalipun. Pakaian wanita, siapa nak pakai hitam boleh, tapi isteri-isteri Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menjadikan riwayat isteri-isteri Nabi memakai baju yang berwarna-warni, maka boleh. Ada ulama daripada Saudi yang datang jumpa saya, dia kata kena nasihatkan wanita di Malaysia ni jangan pakai baju warna-warni, kerana ini menarik pandangan mata orang. Dia kena pakai hitam. Saya kata itu diteluk. Tidak ada hadis Nabi wanita kena pakai hitam. Eloklah siapa nak pakai hitam boleh, tapi tidak ada. Ada orang tengok macam mana isteri mufti pun dah pakai warna juga. Kita tengok di Indonesia lagi banyak warna lah. Sebahagiannya kita pun tak tahu pokok ke. Malaysia pun sama, pokok di Malaysia pun sama. Pokok ke orang, pokok ke orang. Banyak daun daripada batang. Tapi yalah, tengok wanita Malaysia pakai warna-warni, ada daun, ada bunga. Di Arab Saudi mungkin dia anggap ini pelik, ini bukan budaya. Tak apa, itu budaya dia, tapi ini budaya kita. Kemudian manusia sekarang tengok semua ni hiburan di dalam ni, kita ban mereka, tak benarkan. Dalam negara tu tak boleh ada. Mereka pergi ke London, orang-orang Arab dahsyat. Sebab itu kena memberikan penyelesaian. Saya sebut kepada di dalam arena tajdid pembaharuan ini, kita selalu sebut antara yang perlu maqasidus syara', maksud syara' yang perlu dipertahankan antaranya ialah menjaga suratul Islam, menjaga gambaran Islam. Sebab itu saya selalu baca hadis Nabi. Kenapa Nabi tak bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul walaupun jenayahnya patut dibunuh? Khianat, treason, melakukan pengkhianatan. Tapi Nabi kata hatta la yaqulan nas anna Muhammada yaqtulu ashabah. Jangan sampai orang menyatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Sebab Nabi nak menjaga persepsi orang luar, walaupun patut hukuman dilakukan. Ini juga pandangan yang saya berikan di dalam memperkatakan hukuman hudud dan beberapa hukuman yang belum pada masanya, kerana ia akan memberikan kesan yang negatif. Sebab itu kita nak memperkatakan apa-apa pandangan, kita menunggu supaya jangan orang bukan Islam salah faham. Kerana sekarang ni media macam saya kata, ini nak datang bulan puasa, bulan haji, korban. Tiap-tiap tahun kita ingatkan korban ni, kalau ikut cara Islam, sembelih lembu ni sembelih dengan baik, kan? Lembu, kerbau, sapi, kan? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah tulis ihsan. Nabi kata fali yuhaddi ahadukum safratah, tajamkan pisaunya, wal yurih dhabihata, rehatkanlah haiwannya. Tapi bila sembelih ni tarik kaki, tangkit. Sekarang ni pandailah banyak. Yang tak menjadi tu, lembu lompat, lembu tertarik, jatuh lembu, sembelih, masukkan di dalam handphone, masukkan dalam internet. Kita tengok, mungkin tersenyum, teruk dia orang ni sembelih lembu. Tapi orang bukan Islam yang vegetarian dan berbagai, mereka kata Islam ni tak ada simpati kepada haiwan. Kita yang salah kerana kita sembelih tak ikut adab. Sebab itu jangan masukkan. Dan juga banyak lagi hal, kerana sebahagiannya hifazan ala suratid din, menjaga surah agama yang asli. Terima kasih banyak. Saya pula ceramah. Terima kasih banyak kepada tetamu kita ni. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi. Kita merancang untuk buat seminar conference fiqh Nusantara. Tak boleh, pasal di Indonesia ada Islam Nusantara. Fiqh kita Asia Tenggara, fiqh